Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-21. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, dan nikmatnya itu tidak bisa kita hitung satu persatu. Serta alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini di suasana yang berbeda ya. Biasa kita ada kegiatan di sekolah, sekarang kegiatan yang kita laksanakan di bumi perkemahan Gunung Puntang Cimaung, yang udaranya segar ya, asri, dingin yang mendinginkan ya, sangat dingin, lumayan sampai terasa ya ke tubuh kita, walaupun kita sudah memakai berbagai alat untuk menghangatkan diri. Tapi kita patut bersyukur kepada Allah, kita bisa ditakdirkan hadir di tempat ini bersama-sama menuntut ilmu ya. Bukan hanya kalian yang menuntut ilmu di sini, tapi termasuk Bapak panitia pun sama-sama kita di sini untuk menambah ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan rondon ya, jadi setelah selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, ada kultum terlebih dahulu. Kultum teh naonnya? Kuliah 7 menit, namun 10 menit itu namanya. Namanya kulsum, berarti kuliah 10 menit. Lama 15 menit no? Kumilas menit. Kuliah 15 menit. Lamun 17 menit. Kepikiran. Baik. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin bertanya ya, sebelum memulai materi yang akan disampaikan. Kalian kemarin sudah diberikan berbagai metode pembelajaran ya, dari mulai games ya, games yang dihadirkan oleh para panitia itu tidak lepas dari tema yang dihadirkan kaitan dengan kepemimpinan. Maka setiap pembelajaran yang kita laksanakan di sini, Bapak harapkan semuanya dapat mengambil hikmah ya, pelajaran, dari mulai selepas maghrib kemarin dengan metode ya seperti sekarang sama ya. Yang malam metode
pos to pos juga sama. Itu melatih mental ya, karena seorang pemimpin itu membutuhkan mental yang kuat. Begitu. Melatih kedisiplinan, kekompakan dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin bertanya. Pertanyaannya, menurut kalian adakah selama yang kalian tahu, ada tidak pemimpin yang kalian pahami itu pemimpin yang terbaik? Kira-kira siapa? Ada yang tahu? Siapa yang kalian dijadikan contoh sekarang? Karena kan kalau kelas 8 itu akan menerima estafeta kepemimpinan di RG dan UG. Nah, kita harus punya contoh. Kira-kira siapa contoh kalian? Ariel Noah? Itu sah vokalis itu teh. Rian Demasif. Kang Mus? KGM. KGM. Kira-kira siapa? Kakak Chandra? Kang Farid? Pak Fahmi? Kira-kira siapa? Ada nggak? Pak Jokowi? Umarna Indonesia. Kira-kira siapa yang dapat kalian jadikan contoh? Siapa? Siapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang jawab ini. Harus ditanya berarti ditunjuk. Kalau Denis apa? Denis siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, aku udah jawab. Ngacung dulu dong ya biar kelihatan. Benar nggak? Rasulullah itu termasuk contoh pemimpin terbaik sampai sekarang. Setuju atau tidak? Kenapa setuju? Karena apa? Rama Irama. Karena apa? Apa coba? Ayo harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Nah, ayatnya tadi ya. Juga oleh Allah kita kan diperintahkan untuk beruswah. Karena pada faktanya Nabi Muhammad SAW itu merupakan contoh terbaik. Tidak ada pemimpin terbaik selain Rasulullah sampai saat ini. Coba menurut kalian ada nggak selain Rasulullah pemimpin yang bisa menyamai bagaimana kepemimpinan Rasulullah? Ada tidak? Tidak ada kan ya? Bagaimana Rasulullah cara bersikap, mengambil keputusan, itu bukan berdasar pada dirinya sendiri. Kan kadang-kadang seorang pemimpin sekarang itu ketika mengambil keputusan itu hanya berdasar pada dirinya sendiri, keegoisan, tidak melihat bagaimana nanti efek dari keputusan yang dia ambil. Contoh, kalau misalkan jadi RT nih ya, atau ketua RG atau UG lah ya di sekolah, kita ngambil keputusan misalkan ketua RG mengambil keputusan yang tidak biasa. Misalkan ketika seseorang berbuat salah ya, karena dia merasa adalah seorang pemimpin, maka dengan kepemimpinannya dia memutuskan segala sesuatu itu secara sepihak. Kuma abdi we, da abdi ketua RG jeung UG-na. Kamu harus nurut sama aku. Mau atau tidak? Mau nggak dipimpin sama orang yang seperti itu? Enggak kan? Karena belum tentu yang dia putuskan itu benar. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan yang bijak, yang bukan hanya memikirkan dirinya, tapi tentunya yang dia pikirkan yang paling utama itu masyarakatnya yang dia pimpin itu. Jika pemerintah misalkan naikkan pajak gitu ke rumah rakyat teh sakitu ayana, pajak terus ditaikkan pan leuwih eta, leuwih balangsak gitu. Gitu. Nah, kembali lagi ke laptop
meskipun tidak ada laptop di depan. Pemimpin terbaik itu adalah Rasulullah. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk mencontoh bagaimana Rasulullah memimpin, meskipun pada faktanya juga kita tidak bisa seperti Rasulullah. Tapi yang paling penting kita mau berusaha. Itu yang paling penting. Yang dihargai itu bukan hasil, ya, tapi proses. Kadang-kadang kita mau langsung mau hasil, ya, gitu. Tidak bisa seperti itu. Harus berproses. Maka dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, Allah di sini menjelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Percaya tidak apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran? Harus percaya, karena Al-Quran itu la raiba fi. Tidak ada keraguan, yang ada hanyalah kebenaran. Gitu. Kita harus mencontoh bagaimana Rasulullah memimpin. Itu. Tahu nggak bagaimana cara Rasulullah memimpin? Bagaimana caranya supaya kita tahu? Harus bagaimana? Harus bagaimana? Harus bagaimana? Hah? Yang kudu ditunjuk deh. Hafiz, harus bagaimana supaya kita tahu bagaimana cara Rasulullah memimpin? Harus bagaimana? Nih belum korek nih. Dapin, harus bagaimana supaya kita tahu bagaimana cara Rasulullah memimpin? Harus apa? Ya harus mencarinya, ya. Bagaimana? Jadi kan banyak literatur yang bisa kita baca. Terus yang kedua, kita harus hadir di apa? Di majelis ilmu, supaya kita lebih paham. Berarti supaya kita itu bisa berusaha bagaimana Rasulullah itu memimpin, harus punya apa? Punya adab, punya ilmu, ya. Jadi alat yang pertama, ya, yang harus kita miliki supaya bisa menjadi seorang pemimpin seperti Rasulullah, itu harus punya ilmunya. Kira-kira kalau misalkan ada orang yang mau memimpin tapi dia tidak punya ilmunya, bagaimana? Akan hancur, kan begitu, ya. Sekarang fenomena saat ini, apalagi di Kabupaten Bandung ini sedang ramai-ramainya pilkada, ya. Bukan pilkada, ya. Banyak para artis, katanya public figure, yang terjun ke dunia politik, dan kita tidak tahu bagaimana kompetensi keilmuannya. Akankah mereka ketika menjadi seorang pemimpin itu seperti Rasulullah dalam mengambil kebijakannya dan lain sebagainya lah? Itu kan belum tentu, karena kita tidak tahu. Maka supaya tidak terjadi kehancuran itu, hal yang pertama supaya kita bisa seperti Rasulullah itu harus memiliki ilmunya. Nah, kegiatan ini salah satu dasar ilmu kaitan dengan kepemimpinan, ya. Jadi kami hadirkan kalian di sini itu diberikan berbagai ilmu dasar kaitan dengan kepemimpinan. Cukup tidak? Kira-kira cukup tidak? Tidak cukup, ya. Kita hadirkan di sini cuma dasarnya, ya. Tidak cukup. Berarti kita harus bagaimana? Berusaha. Jadi setelah LDKS ini terus dijadikan misalkan sudah ada pergantian kepemimpinan, nah yang mengganti ini jangan sampai puas, gitu. Tidak cukup hanya dapat ilmu dari LDKS. Kenapa? Karena hanya dasarnya saja yang diberikan. Jadi kalian harus lebih mencari kemana? Kemana dicarinya? Kemana-mana. Jadi itu harus mencari lagi,
jangan sampai puas. Kenapa? Karena setiap kepemimpinan itu kalau kita tidak amanat, tidak bertanggung jawab, ya, ini bukan hanya kaitan pada manusia hubungannya, tapi kepada Allah. Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Ya. Esvan kemarin menjadi ketua RG, Natasha menjadi ketua UG, dan selama kepemimpinannya itu akan dipertanggungjawabkan, gitu. Jadi harus amanah ketika melaksanakan kepemimpinan tersebut. Jadi kalau misalkan selama memimpin banyak keputusan-keputusan yang menyakiti, maka nah itu harus segera meminta maaf. Apa cenada manusia mah tidak akan luput dari salah. Betul, tapi jangan sampai setiap kesalahan itu menjadi sebagai dasar argumentasi kita untuk melakukan kesalahan lagi, gitu. Ya. Jadi harus diperbaiki. Kemarin ketika pos-posan dikasih ilmu juga bahwa dalam setiap momen itu, dalam setiap apalagi kajian keilmuan, kita harus serius, ya. Dalam kondisi apapun dengan cuaca dingin seperti ini, tentu pahalanya akan berlipat ganda. Kenapa? Karena tantangannya juga lebih dari biasanya. Jadi harus serius, diperhatikan betul. Jadi itu yang pertama, ilmu, ya, yang harus kita miliki. Karena meskipun kita tidak misalkan memimpin, misalkan jadi ketua RG ataupun UG, tetap kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita itu ada beberapa bagian anggota tubuh, ya. Kalau di dalam dirinya tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, maka anggota tubuh yang ada, yang Allah berikan, itu akan dipergunakan untuk hal-hal yang kadang-kadang buruk, kan, ya. Tangan harusnya misalkan kita gunakan untuk membantu, malah ini digunakan untuk memukul dan lain sebagainya. Kaki yang Allah berikan seharusnya kita gunakan untuk melangkah pada hal-hal yang baik, kita gunakan untuk melangkah pada hal-hal yang buruk. Mata yang Allah berikan seharusnya kita melihat hal-hal yang baik, kita gunakan untuk melihat hal yang buruk. Dan semua itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Mulut kita biasanya suka berbohong, ya. Tuh, ya, berbohong. Nah, nanti di hadapan Allah sudah tidak bisa berbohong lagi, karena mulutnya sudah tidak bisa bicara. Yang bicara anggota tubuhnya yang lain selain mulutnya, gitu. Tangan, iya abdi teh, ya Allah, pas nuju jumeneng teh bahasa Sunda ku saha misalkan agib tahu teh sok diangge nunggu, sok diangge nyabak istri, sok diangge naon lah, gitu, ya. Istri anu sanes mah yang bukan mahramnya. Terus apa lagi? Nah, itu semuanya harus dipertanggungjawabkan, itu tanpa terkecuali. Kita sekarang bisa senyum-senyum, ya, senyum-senyum meskipun misalkan kita melakukan kesalahan, kita masih bisa senyum-senyum nih. Tapi nanti di hadapan Allah sudah tidak bisa ada raut muka senyum kalau ketika di yaumil akhir kita diberikan amalannya itu dari sebelah kanan kiri. Nah, itu tegang luar biasa. Tegangnya lebih dari menghadapi pihak kepolisian. Ya, kenapa? Karena nanti ketika di yaumil akhir itu penentuan di kehidupan yang abadi, masuk surga atau masuk neraka. Gitu. Apalagi seorang pemimpin. Jadi ketika mau masuk surga, jangan dulu, ya Allah, jangan dulu masuk surga. Kenapa? Karena waktu memimpin dia mengambil keputusan yang sampai menyakiti hati saya. Wah, terus gitu. Jadi rek asup ke surga teh kehalangan deh. Kenapa? Karena harus juga mempertanggungjawabkan apa? Masyarakatnya. Gitu. Jadi berat, ya, menjadi seorang pemimpin itu. Tapi meskipun berat, ketika kita berusaha
seperti Rasulullah ketika kita menjadi seorang pemimpin, cara memimpinnya maka insya Allah tidak akan terasa berat. Meskipun ya seperti itulah, kadang-kadang hati kita bertolak belakang dengan kebaikan ya. Jadi itu yang pertama, ilmu. Setelah kita punya ilmunya nih, apa lagi? Setelah kita punya ilmunya harus bagaimana? Nah, harus taat, dilakukan. Gitu. Ketika kita sudah punya ilmunya harus dilakukan dengan ketaatan. Percuma kita punya ilmu tentang kepemimpinan tapi tidak diterapkan minimal pada diri kita sendiri. Kemarin Pak KS nih bilang bahwa masalah kita hari ini di sekolah adalah sampah. Nah, selesai dari sini kita harus bisa memiliki jiwa pemimpin yang baik. Di antaranya kita jangan sampai membuang sampah sembarangan gitu. Dan kita juga jangan mau disebut sampah ya. Karena notabene orang-orang yang sering berbuat yang tidak baik itu biasanya disebut sampah. Mau seperti itu? Buruk kan sampah mah ya, kotor, buruk gitu ya. Maka jangan mau disebut sampah. Nah, diantaranya salah satunya itu ya. Cara memimpin diri kita yang baik ya harus melakukan hal-hal yang baik. Di antaranya jangan membuang sampah sembarangan tuh ya, sampah hungkul tuh tinggal. Nanti harus bertanggung jawab ya. Sampahnya dikumpulkan dan nanti akan dibakar. Di sana, sebelah sana ada tong sampah ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalau misalkan ada dari pihak panitia, oh, ini tekenging Pak. Nah, itu harus dikasih tahu seperti kemarin yang sudah dikatakan. Di amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang pertama. Yang kedua ya, ilmu dan ketaatan. Supaya kita bisa berproses, berusaha seperti Rasulullah. Kaitannya dalam hal kepemimpinan. Itu sabar menit. Langgungnya. Kedap deui lah. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Ini kata Allah. Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah, jadi perintah ini perintah untuk mencontoh beruswah kepada Rasulullah ini diperuntukkan untuk orang-orang yang hanya mengharap rahmat Allah. Kita bisa masuk surga itu atas dasar rahmat dari Allah, ridho Allah. Juga orang-orang yang yakin akan kedatangan hari kiamat. Dan yang terakhir, sebagai seorang pemimpin itu harus senantiasa menyebut nama Allah, bukan nama jagung garing, jangan. Harus nama Allah. Itu harus dibiasakan. Berzikir kadang-kadang boleh dizaharkan dan kadang-kadang tidak usah dizaharkan. Di mana? Di dalam hati saja. Ya, main bola bari zikir bisa tuh? Bisa. Ya. Bisa? Bakal emosian mah? Oh. Terus apalagi jika main bola di sekolah kan kadang-kadang iya. Jadi kan pasea tungtung namanya. Tapi kalau dia berzikir kepada Allah ketika bermain bola, pas erek anu nyetak teh, bangga cenah kalabat. Tidak juga seperti itu ya. Ya. Gitu. Jadi harus berzikir. Dimanapun kita berada, kita harus menyebut nama Allah, bukan nama manusia. Lu dipikirkan teh bebe, bejuk bebe. Bari teh can puguh banyak. Ya. Banyak memikirkan manusia yang kadang-kadang manusia tersebut tidak pernah memikirkan kita. Kuat hari ini. Kuat hari ini. Kadang-kadang kita terlalu banyak memikirkan manusia. Ya bebe. Padahal manusia tersebut tidak pernah memikirkan kita. Ya. Tapi ketika kita sebagai manusia sering menyebut nama Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Meskipun kita tidak pernah tahu bagaimana cara Allah menolong kita, ya, karena itu merupakan rahasia dari Allah. Ya, kita harus yakin setiap kita menjalani kehidupan itu adalah sebuah perjuangan. Ya, kita mau masuk surga butuh perjuangan. Itu tidak bisa
kita hanya berdiam diri saja, tidak melakukan beberapa proses perjuangan tersebut. Seperti begini saja, ketika kita mencintai seseorang, ya, kadang-kadang kita mau membuktikan dengan kecintaannya itu, mau melakukan berbagai hal kan ya, meskipun melewati lembah, melewati gunung, ya. Wah, itu mulai nyanyian naon? Ninja Hattori. Kita mau melewatinya. Nah, ketika kita mencintai Allah juga harus seperti itu, karena Allah harus jadi nomor satu di dalam hati kita supaya kita dapat memimpin dengan cara yang baik seperti bagaimana Rasulullah memimpin gitu. Tirisnya kudu olahraga ini. Nah, itu pesannya ya. Pesannya didengarkan baik-baik. Kita supaya tidak salah dalam memimpin harus seperti siapa? Rasulullah. Allah menjadi nomor satu di dalam hati kita. Rasulullah jadi nomor berapa? Nomor 2. Yang ketiga? Ibu bapak. Yang keempat? Yang keempat? Wah. Ya. Jawab. Nah, ya itu. Ya. Dan kecintaannya itu perlu dibuktikan, ya. Jangan sampai kita terpengaruhi oleh hal-hal yang negatif, tapi kita harus memberikan pengaruh hal-hal yang positif kepada siapapun itu, ya. Bisa aja lah ya. Lapar, ya sami bapak oke, ya lapar. Itu saja mungkin ya yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'min Media. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.